Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayatullah dari kelas C224 dengan NPM 203244047. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Dimas Cakradewangga, Muhammad Fakih, dan juga Nasa Effendi. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan materi yang berjudul riset operasi metode transportasi menggunakan Modified Distribution Method atau MODI. Nah, jadi singkatnya, dalam dunia logistik ada distribusi barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu penting banget nih, apalagi kalau jumlahnya banyak. Masalahnya, perusahaan sering bingung gimana caranya mengirim barang dengan biaya paling murah tapi tetap efisien nih, gitu. Kebanyakan. Nah, dari situ muncullah yang namanya metode transportasi. Dan salah satu metode optimasinya adalah metode MODI. Nah, metode transportasi ini adalah teknik dalam riset operasi yang digunakan buat mengatur distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan yang lainnya. Dengan supaya apa sih? Supaya menghemat biaya gitu seminimal mungkin. Jadi intinya kita mau cari cara paling hemat nih ya dalam mengirim barang biar ongkirnya nggak kegedean, tidak anjlok gitu, dengan biaya seminimal mungkin gitu, sekecil mungkin, supaya memperhatikan supply dan demand kita gitu. Jadi gini, kalau kita ngirim barang banyak, terus ongkir kita pasti makin gede gitu. Nah, gimana sih caranya biar biar ngirim barang banyak tapi ongkirnya dikit gitu. Jadi keuntungannya atau keuntungannya lebih banyak gitu, lebih besar. Nah, metode MODI ini digunakan biar apa? Buat ngecek apakah solusi kita sudah optimal atau belum gitu. Kalau belum optimal, metode MODI ini atau Modified bisa gitu membantu memperbaiki supaya hasil jadi lebih maksimal, lebih efisien, dan menghemat biaya gitu. Tujuannya ada 3, yaitu menentukan biaya distribusi seminimum mungkin, mengoptimalkan pengiriman, kemudian mendapatkan solusi terbaik gitu, supaya kirimannya lancar, ongkirnya kecil. Ini solusinya metode MODI gitu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari metode MODI ini gitu. Itu kelebihannya ya tentunya kita sudah tahu ya. Yang pertama itu hasilnya bakal optimal. Terus yang kedua lebih efisien. Terus yang ketiga terstruktur gitu. Tapi ada juga nih kekurangannya. Kekurangannya itu kita udah tahu lah ya. Kekurangannya apa? Yang pertama, hitungannya pasti ribet nih. Pasti rumit, ribet, terus ya panjang lah pokoknya cara ngitungnya gitu. Terus harus punya solusi awal dulu sebelum pakai ini MODI. Jadi harus punya solusi dulu gitu. Kemudian kurang praktis kalau dikerjakan manual. Jadi kalau kita ngetik nih atau kita coret-coret di buku ya pasti lama gitu, bakal makan banyak waktu gitu. Kemudian ada langkah-langkahnya gitu. Tapi kita jelasin secara singkat aja gitu. Yang pertama ada tentukan solusi awal. Solusi awal apa? Biayanya. Pakai metode yang kemarin kita belajar, yaitu metode less cost atau metode lain seperti PAM, NWC, dan lain-lain gitu. Terus kemudian ada hitung nilai U dan V.
Gimana sih cara ngitungnya? Ya nanti kita jelasin nih. Terus ada hitung opportunity cost atau segitiga IJ gitu. Kemudian yang keempat ada cek apakah sudah optimal atau belum. Yang kelima, kalau belum melakukan perbaikan gitu. Nah di sini ada nih studi kasusnya yang sudah kita riset di berbagai jurnal gitu ya. Ada studi kasus freight forwarding, yaitu distribusi barang antar kota. Permasalahannya bagaimana distribusi barang supaya biayanya paling minimum itu, dan kebanyakan pabrik-pabrik itu kayak gitu, butuh solusi biar biayanya itu minimum gitu. Nah yang pertama kami hitung dulu pakai metode less cost. Dari perhitungan tersebut dapat biaya distribusi sebesar 977.000 itu. Nah ini masih awal gitu ya, belum tentu paling optimal karena kita masih pakai perhitungan yang less cost gitu. Kemudian kita lanjut pakai metode mode, kita hitung ulang gitu U dan V nya, lalu cari nilai segitiga IJ-nya. Dari hasil perhitungan ternyata masih ada nilai ini nih, masih nilainya masih negatif ya, masih kebanyakan gitu, artinya belum optimal. Nah gimana caranya biar optimal? Ulang lagi, karena tadi sudah disebutkan kan harus diulang atau diperbaiki gitu sampai semuanya memenuhi gitu, sampai semua nilainya bagus gitu. Nah setelah dilakukan perbaikan menggunakan metode metode MODI, didapatkanlah biaya distribusi menjadi 975.400. Ya tidak terlalu besar lah gitu, artinya ada penghematan metode dari yang tadinya 977 jadi 975 gitu, ada hemat nih 2, tapi itu juga termasuk hemat gitu kan. Kalau misalkan barangnya lebih dari itu, mungkin biayanya bukan makin tambah gitu, makanya kurang 1000 saja itu sudah hemat. Nah jadi bisa disimpulkan kalau metode less cost sudah cukup membantu menurunkan biaya, karena itu yang paling gampang ya kan. Terus metodenya juga nggak terlalu susah gitu buat dilakuin gitu. Nah kalau metode MODI bisa menghasilkan biaya yang lebih optimal daripada metode less cost gitu. Perbandingannya juga tidak jauh lah, cuman cukup itu untuk efisien biaya itu. Karena itu metode MODI lebih efektif digunakan dalam metode transportasi tersebut gitu, dalam distribusi studi kasus yang tadi gitu. Nah mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, saya sebagai perwakilan kelompok. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.